Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung dari kelompok 1 Angkatan 8 yang terdiri dari saya sendiri, Neneng Idah, kemudian ada Anissa Nurrohmah dan Muhammad Yoga. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang mind mapping yang telah kami buat mengenai Whole of Government di Kabupaten Garut. Definisi Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kemudian, mengapa Whole of Government diperlukan? Di sini terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa Whole of Government menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, yaitu adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimbangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian, bagaimana Whole of Government dilakukan? Yaitu dengan pendekatan Whole of Government dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Praktek WOG dan jenis-jenis pelayanan publik di Kabupaten Garut. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dengan pendekatan WOG adalah: yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif seperti pembuatan KTP, sertifikat tanah, izin trayek, izin usaha, status usaha, dan sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa yaitu seperti jasa pendidikan, kesehatan, dan jasa ketenagakerjaan, perhubungan, dan sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang yang meliputi pelayanan jalan raya, listrik, dan air bersih, perumahan, jaringan telepon, dan sebagainya. Dan yang keempat, pelayanan regulatif yang berupa undang-undang. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam. Pola pelayanannya masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola yang pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua, pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yang merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah. Yang keempat, pola pelayanan terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, manajemen pelayanan publik. Pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu kepada asas-asas pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik yang dimaksud meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, contoh implementasi WOG di pemerintah Kabupaten Garut. Yang pertama, Garut Command Center, yaitu ruang pusat visualisasi dan integrasi data online maupun offline, eksternal maupun internal, yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall yang bisa menghasilkan respon cepat dalam melayani masyarakat dalam hal keamanan, pelayanan publik, pengaduan, dan pelaporan layanan publik. Yang kedua yaitu Sijeruk Garut, yaitu merupakan sistem informasi jejaring rujukan Kabupaten Garut
yang merupakan pelayanan ambulan gratis bagi masyarakat. Yang ketiga, Pasti Oke, merupakan pelayanan yang disediakan bagi warga Kabupaten Garut dalam mengurus dokumen kependudukan, contohnya kartu keluarga, IKTP, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan secara online. Yang terakhir, Lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Manfaatnya untuk merealisasikan kebijakan yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan apapun akan disalurkan kepada penyelenggara layanan publik yang berwenang. Nah, demikian penjelasan dari kami mengenai WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi pemerintah Kabupaten Garut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.